Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Andrea Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The White House, Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas mengenai penguatan hubungan kerjasama hingga situasi di Gaza, Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The White House, Washington DC pada Selasa 12 November 2024. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo di Amerika Serikat guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Kedua kepala negara ini membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi hubungan internasional dan stabilitas global, seperti situasi di Gaza, Palestina, dan Laut Cina Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kepala negara menekankan komitmen pemerintahannya untuk terus meningkatkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. The States for us is a very great friend. The United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. Selain membahas isu-isu global, Joe Biden juga mengungkapkan pentingnya memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Bahkan peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan kedua negara dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Indonesia di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi dan teknologi. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been, and today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden mengajak perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di Indonesia. Dalam pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society yang digelar di ruang Dumbarton Hotel Four Seasons, Washington DC, Presiden Prabowo Subianto berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat yang telah lama berinvestasi di Indonesia. Perusahaan tersebut termasuk Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya. Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ia juga mengajak perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di Indonesia. Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga menegaskan sikapnya terhadap isu korupsi yang disebutnya sebagai kanker bagi perekonomian. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi di semua tingkatan. Pernyataan tersebut disambut baik oleh para anggota korporasi Yusindo yang hadir. Tak hanya itu, isu energi terbarukan juga mendapat perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam teknologi carbon capture dan geothermal guna mendukung target net zero emission Indonesia. Terkait juga
merespon itu karena mereka juga sudah ada beberapa yang melakukan investasi di geothermal dan akan lebih dipercepat lagi. Dan yang paling penting akan mengurangi birokrasi yang berbelit sehingga investasi masuk ke Indonesia juga membawa kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan distribusi pupuk subsidi kini langsung disalurkan ke petani dan tidak lagi melalui prosedur yang rumit. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto usai melakukan rapat dengan beberapa kementerian teknis. Kabar gembira bagi para petani di tanah air. Pemerintah bakal memangkas alur distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, pupuk bersubsidi langsung disalurkan ke petani tanpa melewati banyak birokrasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam arahannya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kementerian pada Selasa 12 November lalu menyampaikan bahwa distribusi pupuk subsidi kini langsung disalurkan ke petani atau tidak lagi melalui prosedur yang rumit. Keputusan ini telah disepakati bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan akan segera diformalkan dalam peraturan Presiden yang ditargetkan akan rampung pada bulan depan. Sementara itu menunggu penerbitan Perpres, Kementerian Pertanian telah menetapkan aturan pemangkasan prosedur. Aturan baru ini menyederhanakan proses distribusi pupuk yang tidak lagi memerlukan surat keputusan dari gubernur atau bupati. Kini, alokasi pupuk yang ditetapkan Kementan akan langsung diserahkan kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company yang kemudian menyalurkan pupuk ke gabungan kelompok tani. Ini kabar baik hari ini atas arahan Pak Menko, kita sepakati bahwa dipersingkat, dipermudah, bisa terkenakan. Kami mewakili pemerintah bertanda tangan membuat keputusan untuk distribusi pupuk kami serahkan ke PIHC, PI Pupuk Indonesia, PI Indonesia langsung direct ke petani, sehingga sangat sederhana. Pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan akan memasang belasan menara gas rumah kaca untuk memonitor gas-gas rumah kaca di Indonesia. Ia menyebut upaya ini perlu dilakukan untuk mitigasi perubahan iklim yang efektif guna mengurangi dampak dari peningkatan suhu global yang semakin signifikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berupaya memasang belasan menara pemantau gas rumah kaca di berbagai lokasi di Indonesia untuk keperluan observasi secara akurat perubahan iklim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta mengatakan, hal itu merupakan inisiatif Global Greenhouse Gas Watch dan Integrated Global Greenhouse Gas Information System untuk membantu upaya menekan emisi dan serapan gas rumah kaca berdasarkan observasi dan sains terkini. Dalam rencananya, BMKG akan memasang 11 hingga 12 menara pemantau gas rumah kaca di berbagai lokasi di Indonesia dengan ketinggian setiap menara mencapai 100 meter. Informasi ini dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif guna mengurangi dampak dari peningkatan suhu global yang semakin signifikan. Jadi kami memasang rencananya ada 11-12 tower di seluruh Indonesia pada ketinggian sampai 100 meter, ini yang mengawasi gas-gas rumah kaca sehingga akan ketahuan sumber pencemar itu ada di mana. Lalu sumber yang bisa menyerap gas rumah kaca ada di mana. Informasi itu dibutuhkan pemegang kebijakan untuk menyusun strategi bagaimana mitigasi perubahan iklim agar kita tidak terus mengalami panas yang meningkat. BMKG telah menyampaikan rencana lokasi pemasangan menara tersebut kepada Kemenko PMK dengan harapan dapat segera disiapkan untuk implementasi pada tahun depan. Dengan adanya pemantauan gas rumah kaca yang lebih terintegrasi, BMKG berharap dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan memberikan data yang lebih akurat untuk perumusan kebijakan yang berbasis ilmiah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.